Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di elearningpuslatan.com pada program Bertani on Cloud. Pada kesempatan ini saya Amanur Rahman Kahfi dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mengajak kita bersama-sama untuk belajar mengenai sifat fisik tanah untuk menilai kesuburan. Nah, bagaimana itu? Mari kita simak videonya. Baik Sobat Tani, untuk tahap pertama kita akan mengambil sampel tanah. Tentunya untuk beberapa uji yang akan kita lakukan ke depan. Nah, sampel tanah yang kita ambil ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, jangan mengambil sampel tanah pada lahan yang sudah diolah. Yang kedua, jangan mengambil sampel tanah pada lahan yang ada tanamannya. Nah, maka yang kita ambil sampel tanah di lahan yang tidak ada tanamannya seperti ini. Nah, pada kesempatan ini kami dibantu oleh Bapak Slamet untuk mengambil sampel tanah untuk pengujian selanjutnya. Pengambilan sampel tanah itu dilakukan pada kedalaman kira-kira maksimal 30 cm sesuai dengan zona perakaran tanah. Dan biarkan gulma-gulma kecil yang ada di sini untuk tetap di sini. Nanti kita ambil dengan cara mekanis. Nah, setelah pengambilan sampel tanah tadi, kita kering anginkan sampel tanah ini 1 kali 24 jam sembari kita bersihkan dari seresah-seresah atau bahan-bahan organik yang kasar yang ada di sampel tanah. Jadi jika tanah sudah kering angin, kemudian kita ayak tanah ini dengan mes ayakan nomor 40 atau kira-kira diameternya 2 mm. Nah, di sini kita menggunakan ayakan. Baik, tanah ini yang selanjutnya akan kita analisis dengan 5 macam analisis. Baik Sobat Tani semuanya, yang pertama kita akan melakukan uji tekstur tanah. Ada 3 sampel tanah yang ada di hadapan kita. Ini sampel tanah pertama, sampel tanah kedua, sampel tanah ketiga. Kemudian kita membutuhkan air. Kemudian kita membutuhkan timbangan. Lalu kita membutuhkan plastik yang silinder. Kemudian kita membutuhkan alat aduk. Dan tentunya kita membutuhkan tali untuk mengikat plastik. Yang pertama, kita mencampurkan tanah dengan air yang tersedia supaya tanah benar-benar merata bercampur dengan air. Nah, selanjutnya kita masukkan tanah yang sudah tercampur dengan air tadi ke dalam plastik yang sudah kita ikat di bawahnya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah tanah dan air tercampur dengan sempurna, nah kita kita kocok di dalam plastik ini ya sampai ujung-ujungnya tidak ada endapan. Ujung-ujungnya tidak ada endapannya, kita gantungkan sampai kita tunggu 4 jam. Nanti akan kelihatan hasilnya yang ditunjukkan oleh uji ini. Baik Sobat Tani semuanya, kemudian kita lihat warna air dari ketiga sampel ini. Ini sampel yang pertama. Yang sampel yang pertama warnanya lebih terang dibandingkan sampel yang kedua dan yang ketiga. Ini mengindikasikan bahwa sampel tanah yang kedua dan yang ketiga ini memiliki kandungan organik yang cukup tinggi. Nah, meskipun kita tidak bisa tahu apa jenis kandungan bahan organiknya karena dari kedua sampel tanah ini, yang kedua dan yang ketiga, warna airnya berbeda. Baik Sobat Tani semuanya, selanjutnya kita akan melakukan uji daya kapilaritas tanah. Bahan dan alat yang kita siapkan sama seperti sebelumnya, ada 3 sampel tanah, kemudian air dengan volume yang sama dan cawan. Nah, baik, caranya bagaimana? Kita masukkan sampel tanah ke dalam masing-masing cawan. Kemudian pada hitungan yang sama, volume air dimasukkan ke dalam cawan. Nanti kita hitung
sebagai indikator mana tanah yang subur dan tidak, akan duluan ketahuan peningkatan atau kapilaritas air. Baik sobat tani semuanya, ini akan ketahuan dari ketiga sampel tanah ini mana yang duluan airnya naik melewati kapiler-kapiler tanah. Baik sobat tani semuanya, setelah 5 menit sampel tanah yang ketiga tetap konstan di tengah naiknya air, sedangkan sampel tanah yang pertama dan yang kedua naik airnya cukup tinggi di dekat dengan permukaan tanah. Jadi kalau kita ulang kembali, tadi ketika kita berikan air sama-sama, lebih dulu naiknya air di sampel tanah yang ketiga, sedangkan dia kemudian tertahan di tengah. Nah, sampel tanah yang pertama dan yang kedua naiknya airnya terlambat dan sekarang dia berada di dekat dengan permukaan tanah. Baik sobat tani semuanya, selanjutnya kita akan melakukan uji water holding capacity atau kemampuan tanah dalam menahan air. Nah, alat dan bahan yang kita siapkan sama seperti sebelumnya, 3 sampel tanah ini. Kemudian kita ada penampung dan air. Nah, caranya ini tanah kita tempatkan. Nah, sobat tani semuanya, ini akan ketahuan mana ya dari ketiga sampel tanah ini yang lebih dulu meloloskan air. Nah, sobat tani semuanya, ini indikator bahwa tanah yang sampel ketiga ini dapat dengan cepat meloloskan air, atau air dapat dengan cepat terinfiltrasi dalam tanah.